Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Sekian lama kita nggak jumpa ya, karena saya sendiri off ketika bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di bulan Syawal. Mungkin ini bulan yang secara tradisi orang Indonesia dan juga dianjurkan oleh Kanjeng Nabi kalau kita setelah puasa atau bulan penuh, kita juga harus ada hablum minallah dan juga hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Mungkin kita sering salah antara manusia, antara teman kita, antara saudara kita, keluarga kita, orang tua kita, dan seterusnya. Mungkin kita banyak salah kepada mereka. Kita bulan Syawal ini juga momennya bagus juga untuk silaturahim, untuk istilahnya itu untuk saling memaafkan, karena saling memaafkan juga merupakan tuntunan yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu di bulan Syawal ini mungkin dari kata-kata yang saya jelaskan kurang berkenan, atau dalam kitab-kitab yang saya jelaskan, kita Alfiyah, Malik dan sebagainya, ada yang kurang berkenan, ada yang kurang seret, dan ada yang kurang cocok, atau ada yang mungkin ada yang menyinggung dari ada sekalian. Mungkin saya sendiri mohon maaf sebesar-besarnya, karena mungkin manusia itu tidak luput dari salah dan lupa. Al-insanu mahluk khata wan nisyan. Manusia itu tidak luput dari, manusia itu menemukan tempatnya, yaitu tempatnya salah dan lupa. Jadi tidak luput dari salah dan lupa. Maka dari itu saya sendiri meminta maaf jika ada salah dan ada sesuatu yang baik sengaja maupun tidak disengaja yang tidak berkenan kepada kalian, yang tidak berkenan di hati kalian, baik dari penjelasan, mungkin ada yang menyinggung dari penjelasan saya dan sebagainya. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Langsung saja kita bahas tentang Alfiyah Malik. Sekian lama kita nggak jumpa, hampir 1 bulan lebih kayaknya kita nggak jumpa, karena bulan puasa saya off, dan saya akan melanjutkan untuk pembahasan Alfiyah Malik. Kemarin kita masuk ke bab mausul. Kita akan lanjutkan pembahasan sebelumnya, ya bab mausul juga di bait 93 dan 98. Jadi di bait 93 dan 98 juga membahas tentang isi mausul, tentang mausul. Bait 93 98 kita akan menjelaskan tentang mausul secara detail, penggunaannya dan contoh-contohnya. Langsung saja kita bahas di bait 93 sampai 98. Kita akan maknai dulu ya. Dari sini kita akan maknai dulu. Pada bait ini kita akan maknai dulu. Waman wama wa'al tusawi madukir wahakada du inda toyin syuhir. Maknanya waman utawi man, wama lan ma, wa'al dan al iku tusawi madani apa man, ma wa'al ma ing perkara dukiro itu aslinya, kan biar enak dibaca dukir, ini syuhir, aslinya dukiro syuhiro, tapi biar enak pengucapan syairnya, baitnya, nadomnya, maka dibaca mati, artinya dukir syuhir. Ini nggak apa-apa dalam syair, untuk enak dalam pengucapan lafadznya. Dukir kang dan sebut opoma. Jadi waman, wama, wa'al itu menyamai dari perkara yang telah disebutkan, yaitu isim mausul yang berupa aladi, alati, itu menyerupai isim mausul yang telah disebutkan sebelumnya. Saya akan membahas yang ini. Jadi man ini merupakan untuk alam.
Jadi aman itu bisa berupa nama orang, bisa berupa orang, bisa berupa apa ya, seperti pokoknya yang berupa dengan alam. Yang contohnya man ijtahadu. Jadi contohnya man ijtahadu. Jadi man itu arahnya itu nanti alam. Ya, alamnya seperti hanya orang. Contohnya ijtahadu. Man ijtahadu. Faza man ijtahadu. Faza ini contohnya man. Faza man ijtahadu. Ini berupa alam. Ini kan berarti kan ini manusia. Man faza bejo sopo man wong ijtahadu kang teman-teman atau yang bersungguh-sungguh atau yang bersungguh-sungguh lah, yang bersungguh-sungguh sopo man. Berarti man ini berupa alam. Jadi ini man nanti bisa bermakna satu, bermakna dua, atau bermakna banyak, tergantung silanya. Ini arahkan kemana. Kalau nanti silanya yang nanti kembalinya ke domir yang kembali ke man ini, ke mausulnya ini banyak, berarti man ini bermakna banyak. Atau bisa faza man ijtahada, bisa. Nah, ini berarti kan faza bejo sopo man wong ijtahada kang teman-teman sopo wong. Berarti ini kan berupa satu berarti ini mudzakkar kan, mufrad mudzakkar, jadi berupa satu orang. Ini tergantung silanya. Kalau silanya ini nanti kembalinya ke man itu berupa satu, berupa mufrad, berarti mufrad. Kalau berupa tasniyah berarti dia berupa tasniyah, atau berupa jamak maka dia berupa jamak. Kalau mufrad mudzakkar dia juga tergantung. Kalau dia berbentuk mufrad mudzakkar maka ini bermakna mufrad mudzakkar. Jadi tergantung silanya, arahkan kemana. Kalau mufrad mudzakkar kan fazat man ijtahadat, bisa. Ini kan mufrad muannas, ini kan muannas berarti kan untuk perempuan. Ini berarti silanya ini berupa domir mufrad muannas yang kembalinya ke man. Paham ya? Jadi man ini bisa digunakan fleksibel lah. Kalau ma itu rigori alam, jadi selain alam atau kata benda. Kalau man itu makhluk hidup lah kan. Kalau ma ini khusus untuk kata benda. Contohnya gini, kalau ma contohnya sataruna, sataruna ma amalat sataruna ma amalat tumuhu. Contohnya kalau yang ma itu
berupa benda. Contohnya ma wasataruna. Ma amalatumuhu. Sataruna ma amalatumuhu. Jadi ini kan berupa benda, goir alam, selain alam atau berupa benda lah. Sataruna erus apa sira kabeh, bakal erus apa akan tahu, kamu akan tahu, kamu sekarang akan tahu terhadap perkara amalatumuhu yang mengetahui kamu sekalian terhadap perkara tersebut. Ini punya kembali ma. Nah, ma itu perkara yang bisa bentuk benda, apa ilmu, apa sesuatu yang disembunyikan dan sebagainya. Jadi ma itu merupakan ghair alam, kata benda. Contohnya tadi kan sataruna ma amalatumuhu. Kalau yang al itu lil alam wa ghairu, lil alam wa ghairihi. Jadi kalau al ini bisa alam dan ghairu, ini kan alam. Kalau ma ini ghairu alam. Kalau al ini bisa alam dan selainnya alam, ghairuhu. Jadi kalau al ini bisa alam dan selainnya alam. Kalau ma khusus untuk alam. Jadi kalau ma ini selainnya alam. Kalau al bisa alam, bisa gue selainnya alam. Contohnya al faza al muttaqi rabbahu. Contohnya faza al sini aja ya, al muttaqi rabbahu. Faza bejo sopo wai ke wong al mutaki kan takwa sopo al, ini kembalinya ke al, kan takwa sopo al robahu ing pengarane al. Jadi contohnya ini kan yang berbentuk alam. Yang al yang berbentuk alam bisa alam atau bisa ghairuhu. Contohnya yang al itu al faza bejo sopo al wong al mutaki kan takwa sopo al robbahu ing pengarane al. Jadi akan beruntung bagi seseorang yang takwa terhadap Tuhannya. Ini yang contohnya yang al, yang isi mausul yang berupa al. Paham ya dari sini ya? Waman wama wa'al tusawi madukir, sama dengan sebelumnya. Penggunanya man untuk alam, ma untuk ghairu alam, al bisa alam dan ghairuhu. Contohnya yang di sini. Dari sini paham ya? Kita lanjut ke bait yang selanjutnya. Wa kadadu inda toyin syuhir. Ini dijelaskan di sini. Wahakada hale koyo mengkono man wa mawa'al du utawi du inda toyi dalam mungguh kopila toyi iku syuhir dan masyuraken apa du. Jadi sama dengan man wa mawa'al itu lafadz du.
penggunanya do itu bisa digunakan untuk bisa digunakan dan bisa digunakan al. Jadi bisa digunakan untuk isim mausul, bisa digunakan, bisa sama dengan man atau al. Jadi do itu bisa digunakan untuk akil, alam atau gairu alam, bisa juga alam atau gairu alam, akil atau gairu akil juga bisa. Do ini, jadi do ini di sini nih fungsinya do itu sama dengan man, ma dan al, bisa akil yang berakal, dan wagairu akil dan yang tidak berakal. Fungsinya do di sini. Contohnya yang do, contohnya ja'a du koma. Contohnya do, ja'a du koma. Nah, ja'a teko sapa du wong lanang siji, koma kang ngadeg sapa du. Nah, ini do bisa digunakan untuk yang akil, bisa untuk yang gairu akil juga bisa. Bisa musanna, contohnya bisa musanna, bisa mudzakkar. Contohnya yang musanna ja'at du qomat. Jadi contoh yang musanna ja'at du qomat. Teko sapa wong wadon qomat kang ngadeg sapa du, kembali ke du. Nah, ini yang musanna. Yang ini kan yang mudzakkar, yang musanna. Dan juga bisa untuk tasniah. Sama, kalau tasniah berarti ininya koma, du koma. Ja'a yang tasniah du koma. Teko sapa wong loro kang ngadeg sapa du. Nah, ini yang tasniah. Koma ini atasnya. Kalau yang bisa juga untuk jamak. Jamak berarti nanti komu. Jadi itu ini bisa digunakan untuk semua, bisa man, ma dan al. Paham ya itu ya? Nah, lanjut lagi ke bab selanjutnya, wakalati. Wakalati madani lati aidon halimale. Ini kan wakalati madani lati aidon halimale, ladehim ing dalam munggune ahli toy apa kobilatoy ini dalam munggune kobilatoy datu utawi datu. Datu apa datu? Wa mau di alati lan dalam tempat lati ata teko apa dawatu. Jadi lati ini sama dengan datu dan lati sama dawatu. Jadi lati kan isim mausul. Nah, isim mausul yang muannas ini sama dengan datu. Jadi alati sama dengan datu. Nah, kalau alati kan isim mausul yang jamak muannas. Kalau yang alati ini kan sama dengan dawatu. Nah,
Ini kan datu kan tadi jamaknya dawatu. Ini kan yang muannas, yang mufrad muannas, ini jamak muannas. Untuk perempuan satu, ini perempuan banyak. Dawatu datu untuk sama dengan alati sama dengan datu, alati sama dengan dawatu. Ini nggak ada anunya di sini, alati nggak ada yaknya dalam kita yang saya ngaji alati. Nah, tadi minta langsung alati sama dengan dawatu. Paham ya? Yang ini paham? Insya Allah yang ini paham juga ya. Jadi lati sama dengan dawatu. Ini keliru ini. Lati sama dengan datu. Lati sama dengan datu. Dan alati sama dengan dawatu. Nah ini kan ya, lati sama dengan datu, alati sama dengan datu. Alati ini mufrad muannas, perempuan satu. Ini sama, ini mufrad muannas sama dengan ini kan, perempuan satu. Alati sama dengan dawatu. Alati ini merupakan jamak muannas. Jadi banyak perempuan banyak. Paham ya? Sini paham? Lanjut ke sini. Wa kulha yalzamu ba'dahu silah ala domiril naik mustamila. Dan semua isim domir maknanya gini. Wa kulha utawi sakabehane mausulah, mausul tadi mausul yang sudah dijelaskan, iku yalzamu wajib ba'dahu dalam sause mausul apa silatun, silah. Jadi isi mausul berupa alati, alati dan semuanya datu, dawatu itu harus wajib ada silanya. Jadi wa kulluha utawi sakabehane mausulah iku yalzamu wajib ba'dahu dalam sause kulluha apa silatun, silah ala domirin. Ingat, langsung sini aja loncat biar enak. Saya mustamilah ini hasilnya mustamilatun, cuman ini kan naat dari silatun kan, cuman diganti mustamilah biar disamakan silah mustamilah. Ini kan hasilnya silatun. Silatun badahu opo silatunnya jadi fa'il kan. Wakula yalzamu jadi fa'ilnya yalzamu. Ini jadi fa'ilnya yalzamu. Jadi fa'ilnya yalzamu ini jadi naatnya, sifatnya dari silah. Jadi mustamilatun, cuma biar enak diucapkan ya silah, ini mustamilah. Jadi setiap mausulah, isim mausul itu wajib setelahnya kulluha, setiap isim mausul tersebut berupa silah. Silah itu kalimat setelahnya isim mausul. Setiap kalimatnya setelahnya mausul. Mustamilatun kang mengku opo silah ala domiren yang ngatasi domir laikin kang patut opo domir. Jadi ini kan kesini nanti seret ala domirin naikin. Jadi setiap mausulah itu wajib setelahnya mausul, setelah itu ada sila yang mengandung terhadap domir yang patut. Jadi yang domirnya ini nanti kembali ke mausul tersebut.
mustamil ala domirin lah iki kang patut apa sila mustamil. Jadi wakuluha yalzamu ba'da sila ala domir laikin mustamilatun. Wakuluha yalzamu ba'da silatun aslinya. Silatun ala domirin laikin mustamilatun. Biar enak ini dimatiin, tanya dimatiin. Jadi wakuluha yalzamu ba'da sila ala domirin laikin mustamilah. Jadi setiap mausul wajib setelahnya mausul itu berupa sila. Sila itu setelahnya mausul itu berupa yang mengandung terhadap domir yang patut, yang layak gitulah. Contohnya berupa sila. Contohnya ja'a. Ja'a alladhi kan teko sapa wong alladhi darabtuhu. Teko sapa wong alladhi darabtuhu. Teko sapa wong ini kan mausul. Ini silanya, ini mausul. Ini silanya. Teko sapa wong ini silanya. Darabtuhu kang mukul sapa ingsun hu ini kembali domir yang kembali ke aladi ya. Darabtu kang mukul sapa ingsun hu ing aladi. Jadi wajib mausul itu wajib ada sila yang mengandung terhadap domir yang patut. Nah, ini kan ada domirnya. Ini hunya kembali ke aladi. Jadi semua mausul itu wajib ada sila-sila ini, kalimat setelahnya aladi ini yang ada domirnya. Yang domirnya ini kembali ke aladi. Banyak contohnya, dan salah satu contohnya aladi darabtuhu. Lanjut ya, ini paham ya? Ini paham. Jadi semua mausul itu wajib ada sila yang mana yang mengandung domir yang patut. Domirnya itu pasti nanti akan kembali ke aladi. Domir yang ada di dalam sini nanti akan kembali ke aladi. Terus ini wa jumlatun wasyibuha alladhi wusil bihi kaman indi kaman indi alladhi nuhu kufil. Ini lanjut alladhi wusil bihi, ini loncat ya. Walladhi ini loncat ini. Gambaran ini. Ini waladi loncat sini. Waladi utawi aladi ini jadi mubtada. Waladi utawi aladi mana tadi? Usil kan den gawe sila apa aladi ini jadi naat. Usil kan tadi kan den gawe sila apa aladi kembali ke aladi. Kan den gawe sila, oh ini gini. Kan den gawe sila apa bihi. Nah, ini jadi fa'ilnya. Waladi utawi aladi wusil kan den gawe sila apa bihi aladi. Langsung balik ke sini. Slide. Ini kembali ke jumlatun. Jumlatun ini jadi khobarnya. Jadi dari khobarnya dari aladi. Nanti waladi utawi aladi usil kan dan gawe sila apa bihi aladi. Langsung lanjut sini ikut jumlatun. Ini jadi khobarnya jumlah aushibhuha atau menyerupai jumlah. Atau yang menyerupai jumlah. Kaman indi ladi nuhu kufil. Jadi alladhi
aladi itu yang mana aladi ini yang dibuat sila itu bisa berupa jumlah atau yang menyerupai jumlah, harus berupa jumlah atau yang menyerupai jumlah. Jadi yang dibuat ini jumlah atau yang menyerupai jumlah. Contohnya man indil ladi ibnuhu kufil. Artinya man utawi wong indi kang tetep ana sandinge ingsun iku aladi wong ibnuhu utawi ibnuhe anake aladi iku kufil den tanggung sapa ibnuhu. Wah, ini sebenarnya kan gini. Ini kan sifat jumlah sebenarnya. Man indi alati ibnuhu kufil. Sebenarnya kan man istakara indi. Man istakara indi. Nah, ini kan sifat jumlah, ini dibuang karena sudah jelas ini. Man dari sampai nih wong istakara. Man indi, man istakara, man sampai nih wong istakara. Wah, ini kan kembali sifat jumlah istakara ini kan disimpan. Man tapi sampai nih wong istakara kang ini yang tetep indi dalam sandinge ingsun iku alladhi wong ibnuhu. Nah, iku alladhi ini ibnuhu kufil. Yang ditanggungnya atau yang diangkat. Nah, jadi man ini ada istakara. Ini berubah sebagai jumlah istakara indi, man istakara indi alladhi ibnuhu kufil. Jadi alladhi yang mana yang dibuat sila dengan aladi itu berupa jumlah atau sibuha. Oke, saya contohkan lagi. Oh, yang ini belum ya. Ini wa jumlatun tasyibuha, ini yang man istak mislu mada bada masdafam ini belum, ini saya jelaskan ini dulu. Jadi ini indi ini anunya istakara. Man sampai ne wong indi istakara kang tetep sapa man indi dalam sanding iso iku aladi wong ibnuhu kang anake kufil, ibnu kang utawi anake iku kufil dan tanggung apa alladhi. Ada contoh gini, yang ini yang jumlah ismiyah yang bukan apa namanya, bukan syibah, yang contohnya ja'alladhi kitabuhu jadidun. Nah, ini yang kalau ini kan ini syibah jumlah karena ini ada takdirnya istakara. Ini yang apa, yang jumlah ismiyah yang soreh, yang jelas, yang tanpa syibah, jumlah secara nyata gitu. Kalimat jumlah ja'alladhi kitabuhu jadidun. Contohnya teko sapa wong kita
buhu jadidun. Nah ini kan, ini bukan sifat jumlah, ini sudah jelas ini kita buhu jadidun. Jangan teko sopo wong kita buhu kang utawi kita pe wong ikut jadidun anyar. Ini nggak ada yang disimpan. Jadi kalau yang ini kan disimpan istakoro, kalau ini kan lengkap ja'a alladhi kita buhu jadidun. Ini berarti berupa jumlah yang sore yang jelas, bukan sibun. Kalau sibun ini nanti seperti ini kan, ada yang dibuang. Indi sebenarnya istakoro man istakoro indi alladhi ibnuhu kufil. Paham ya di sini ya. Jadi silanya mausul atau silanya alladhi itu bisa berupa jumlah yang bisa berupa jumlah atau menyerupai jumlah. Jadi alad ini istilahnya itu lafaz-lafaz yang dipakai sila mausul. Jadi bukan terkhusus pada alad, enggak. Man bisa, al bisa, ma juga bisa. Jadi walad ini kembalinya ke mausul. Jadi semua yang dijadikan lafaz-lafaz yang dipakai sila mausul. Jadi semua lafaz yang dipakai silanya mausul itu bisa berupa jumlah ataupun menyerupai jumlah. Ini seperti ini kan. Nah ini kalau kita kembali ke mausulnya yang berupa man, nah ini kan berupa CB jumlah. Kalau ini kita kembali ke sini, kita buhu, jadi ini kan jumlah secara sore secara nyata, kita buhu jadidun. Paham ya di sini ya? Yang ini belum saya jelaskan. Wa mislu mada ba'da mastifhami au man idalam tulgo fil kalami. Contohnya yang ini, wa mis, saya maknai dulu. Yang ini belum saya jelaskan yang ini ya. Wa mislu ma iku madani lafat ma. Ini jadi khobar muqaddam. Iku madani lafat ma da utawi lafat da. Madani lafat ma da utawi da ba'dama yang dalam sause lafat istafham ba'dama istafhami. Ini kan apa namanya, dibaca mi karena cocokkan ini fil kalami. Pada mastifhami. Nah, aslinya kan pada mas. Nah, aslinya kan istif pada setelah mastifhami kan min aslinya kan, karena ini jadi mudhaf ilaih. Pada mastifhamin gitu, tapi dicocokkan biar enak macamnya pada mastifhami fil kalami. Ini kan ada alnya dari mi. Pada mastifhami, nah ini fil kalami. Jadi seperti hanya ma itu da setelah ma istifhami, ma yang bermakna istifham atau apa ya, bermakna tanya lah, istifham. Seperti pengguna sama seperti penggunanya, jadi sama seperti penggunaannya man. Jadi wa mislu ma da itu sama penggunaannya ma setelah ba'da mastifhami au ala mana ba'da mastifhami au man, atau sama dengan man, da sama dengan man idalam tulgo fil kalami. Yang nalikane ida lam tulgo yang mengane dan angguraken
fil kalami dalam anggunakan apa da fil kalami dalam kalam. Jadi gini maksudnya. Jadi seperti hanya ma itu da setelah ma istifham, atau seperti hanya ma juga seperti hanya man, dan juga sama juga seperti hanya man jika tidak disia-siakan dalam perkataan, dalam kalam. Kalau disia-siakan ya nggak sama. Contohnya gini. Contohnya mada taf'alu akhairun am syarrun. Nah, ini contohnya. Saya beri contoh. Ini kita hapus dulu ya biar enak jelasin yang ini paham ya, sudah hapus. Contohnya mada taf'alu mada taf'alu akhairun am syarrun. Akhairun am sarun. Nah, kita akan bahas yang ini. Ini kita hapus dulu. Jadi mada taf'alu akhairun am syarrun. Di sini kan tidak sia-sia. Lafadz da itu tidak sia-sia dengan contohnya. Jadi lafadz da sini nggak sia-sia, nggak dianggurkan nggak sia-siakan. Ma da taf'alu khairun am syarrun bermakna gini, ma utawi opo iku da wong, ini jadi mubtadanya. Nah, ini kan nggak sia-sia. Ma utawi opo iku da wong, ini kembali wong, orang ke orang. Ma utawi opo iku da ini dimutaja di khobar. Taf'alu kang nglakoni sapa sira. Taf'alu kang nglakoni sapa sira akhairun. Akhairun ini jadi badalnya. Akhairun ana to bagus am sarun utawa jelek. Jadi apa yang orang kerjakan, yang kamu kerjakan itu, apa yang orang kerjakan, yang kamu kerjakan itu apa baik apa jelek. Jadi apa yang telah kamu kerjakan, itu baik atau jelek. Jadi contohnya kalau seperti ini kan danya kan masih bermakna masih tidak dianggurkan. Jadi ada orang yang mengerjakan itu, yang kamu kerjakan itu apa baik apa jelek gitu. Beda kalau ini jadi badal. Beda kalau ini bermana mada taf'alu khairan am syarron. Ini dibalik. Kalau gini ini kan disia-siakan, danya nggak dimaknani. Taf'alu khairan am syar. Ini jadi ma ini akan menjadi maf'ul muqaddam. Ma ing opo ini enggak dimaknani, dianggurkan, dilugokan. Opo taf'alu ngerjakaken akhairon, opo kok akhairon am syarron.
Sedangkan khairan ini badalnya dari lafadz ma. Ini seperti ini nggak bisa bermakna apa, wa misluma nggak bisa bermakna ma. Dan seperti ini nggak bisa ma karena ini dianggurkan apa disia-siakan, jadi nggak ada maknanya kan. Jadi maf'ul muqaddam ma ing opo da ini nggak ada maknanya, udah ini nggak ada maknanya, dianggurkan sia-siakan. Nah kalau ngelakoni sapa sira akhiran jadi badalnya dari ma. Akhiran rupane opo rupane bagus opo elek. Jadi kalau seperti ini berarti mulugo. Biasa kalau ini kan masih ada makna yang mau tawi opo atau perkara da iku wong yang perkara yang dilakukan orang yang kamu kerjakan itu apakah baik atau jelek. Perkara yang mana orang lakukan atau perkara yang orang sering kerjakan lah, itu yang kamu kerjakan apakah baik atau jelek. Ini masih ada maknanya. Jadi di sini perlu diketahui kalau nggak mulgo, kalau bisa digunakan maka da ini sama dengan ma. Tapi kalau mulgo ini seperti ini maka da ini nggak ada gunanya, nggak difungsikan. Mungkin sekian, yang ini paham ya. Ini kalian ini sudah paham, ini sudah. Nah ini terakhir, wasifatun syarihatun silatu al wa qanwa bi murabil afal qol. Saya maknanya lagi terakhir. Wasifatun ini loncat, wasilatu al. Nah, loncat sini. Wasilatu al utawi silane al iku sifatun, sifat shorihah. Nah, kembali ke sini. Jadi khobarnya wasilatu al utawi silane al iku sifatun, sifat shorihatun kang pertelo. Wa qanuha bimurabil afal qol. Sedangkan adanya wakonan anane silatu al, ini kembali ke sini. Silatu al. Wakonuha utawi anane silatu al bimurabil afal kalan pira-pira fiil kang mu'rab, pira-pira fiil kang mu'rab iku qol kidik apa silatu al. Jadi silatunya al itu berupa sifat yang shorihah, sifat yang jelas. Sedangkan kalau adanya silatu al itu berupa mu'rab, yaitu mu'rab af'al, fiil-fiil yang mu'rab itu sedikit, seperti fiil mu'rab seperti fiil mudhari itu kan mu'rab, itu sangat sedikit sekali. Nah, di sini jelaskan jadi contohnya gini kan, kalau sifat silatul al itu berupa sifat yang sore, jadi contohnya mana sih, faza al muttaqi robbahu. Nah, contohnya faza al muttaqi robbahu. Faza beco sopo al sopo wong, al muttaqi kan takwa sopo al, ini kembali ke al, kang takwa sopo al robbahu ing pengerane al. Nah, kembali ke al. Ini kan
muttaqi, sifat yang soreh yang berupa al-muttaqi, isim fa'il. Jadi al-muttaqi berupa sifat yang soreh. Jadi kalau berupa yang nggak berupa mu'rab, fi'il yang mu'rab maka sedikit sekali. Contohnya yang sifat silatul al yang berupa sifat sore yang ini ya, muttaqi, yang bertakwa, kan punya sifat yang bertakwa. Jadi kalau yang berupa yang mu'rab, yang fi'il mu'rab itu sangat sedikit. Jadi contohnya ma anta bil hukmi aturdo, hukumatuhu ini berupa syair. Ma anta bil hukmi aturdo hukumatuhu walal asilu waladirru'i wal jadali. Jadi contohnya ini yang paling enak, ma anta bil hukmi aturdo. Saya contohnya sedikit aja. Ma anta bil hukmi aturdo hukumatuhu, manta bil hukmi ono anta tapi sira iku bil hukmi wong kang ngukumi al turdo wong kang den ridani apa hukumatuhu, hukume ne al. Jadi al di sini ya, al turdo. Turdo itu kan berupa apa ya? Fi'il mabni majhul. Jadi fi'il mabni majhul ini kan berupa fi'il kan ya. Fi'il mabni majhul kan mu'rab. Fi'il mabni majhul turdo. Fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' ini al-turdo. Jadi turdo itu kan berupa fi'il. Jadi ini sangat jarang sekali. Jadi turdo ini kan berupa fi'il mudhari', sangat jarang sekali. Jadi yang paling sering digunakan istilahnya itu berupa soleh, berupa sifat yang soleh. Kalau yang berupa fi'il seperti halnya turdo ini sangat jarang saya digunakan. Paham ya? Dari sini saya bahas ringkasannya yang secara singkat aja, secara gamblang aja gitu ya, saya ringkas. Waman wa'al tusawi madukir wahakada du inda tu insyuhir. Ma dan al itu sama dengan lafaz yang telah disebutkan sebelumnya. Man, ma, al itu sama. Seperti hanya alati. Kalau man itu digunakan untuk alam, ma, wairu alam, al untuk alam dan wairu alam. Wakada du indi toyin syuhir, sama juga dengan du itu sama dengan ma al, bisa alam ghairu alam, bisa akil ghairu akil, bisa berakal dan tidak berakal. Wakalati aidon ladaihim datu, sebenarnya lati itu adalah datu. Apa datu? Lati itu datu ini mufrad muannas, ini datu juga mufrad muannas. Muhammad alati al ata dawatu.
Sedangkan lati sama dengan dawatu sama dengan alati. Ini jamak muannas, dawatu sama dengan alati, jamak muannas sama. Ini paham? Wa mislu madza ba'da masdafami auman idalam tulgo fil kalami. Sebenarnya ma itu adalah da. Ba'da masdafami. Da itu sama dengan ma ketika setelahnya mastifhami, ma yang bermakna istifham. Auman atau lafadz man sama dan itu sama dengan man di dalam tulgo fil kalam jika tidak disia-siakan dalam kalam. Seperti hanya ini kan, ma taf'alu khairun am syarrun. Ini kan jadi mubtada, ma utawi apa atau perkara apa da iku wong taf'alu kang lakukan sapa sira khairun am syarrun. Ini kan enggak dimulgokan. Kalau dimulgokan ma taf'alu khairan am syarrun, ini jadi maf'ul muqaddam akhirnya. Ini ndak ada maknanya taf'alu kang lakukan sapa sira khairan jadi badannya ma khairan apa kok iku bagus am syarrun apa jelek. Jadi apa jelek apa bagus. Ini mulgo nggak bisa, harus bermakna, itu sama dengan da sama dengan ma. Wakuluha nih ya, wakuluha yalzamu ba'da usila ala domin laikin mustamilah. Setiap mausul itu membutuhkan wajib setelahnya itu berupa sila. Setiap mausul itu pasti ada silanya. Seperti ini ja'a alladzi darabtuhu, ini kan ada silanya. Mausul ada silanya, yang mana mengandung terhadap domir yang patut. Ada domirnya yang patut, ini domirnya kembali ke alati. Darabtuhu kembali ke alati. Domir yang patut, yang silanya mengandung domir yang patut, yang layak. Ini paham ya? Langsung sini wa jumlatun nasibuha alladzi usil bihi kaman indi alladzi nukufil. Sedangkan alladzi alladzi itu mausul atau sila yang ada yang disambungkan dengan alladzi. Jadi mausul yang dibuat sila itu berupa jumlah atau menyerupai jumlah. Jadi ininya ini kan silanya ini berupa jumlah atau sifat jumlah. Bihi kaman indi alladzi ibnuhu kufil. Jadi bisa berupa jumlah atau sifat jumlah. Kalau yang berupa sifat jumlah yang ini indi kan ada istaqarrah. Apa ya yang disembunyikan istaqarrah kan. Jadi bermakna istaqarrah tetap indi dalam sandingan ingsun. Kalau yang berupa jumlah nama sifat sebenarnya kita buhu jadidun. Jadi silanya mausul itu bisa berupa jumlah atau sifat jumlah. Namanya seperti itu ya. Wasifatu shorihatun silatu al wa qawnuha bi murabil af'al qol. Dan wasilah-silanya al itu harus berupa sifat yang soreh, sifat yang jelas. Jadi contohnya yang berupa silanya al seperti hanya ini. Fazal muttaqi rabbahu, ini kan berupa sifat yang jelas, yang soreh. Sedangkan adanya silatu al yang dengan murab af'al itu sedikit sekali, dengan berupa fi'il itu sangat sedikit. Contohnya turdo, ini berupa fi'il mudhara, itu sangat sedikit sekali digunakan. Ini cuma digunakan untuk syair dan sebagainya, ini sangat sedikit digunakan. Mungkin sekian yang bisa kami jelaskan. Mungkin ada yang perlu ditambahkan atau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar, atau ada yang mau menambahkan atau ada yang mengkoreksi dari pembahasan ini, monggo di komentar, dijelaskan atau mau disampaikan di kolom komentar. Kita bisa bahas bareng-bareng, diskusi bareng-bareng tentang ilmu. Intinya dalam pembahasan ini sudah saya bahas
seperti ini. Nanti kalau ada yang perlu ditambahkan atau ada yang kurang, mungkin bisa bisa kita bahas di kolom komentar atau bisa lewat chatting langsung ke kami, ke saya. Dari kami mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.